sidang perkara PTA Investment dan Industri Perdagangan di Bagian Keong dinyatakan dibuka dan terbuka. Saudara Tanjeng bersedia bersidang pindah ke acara hari ini adalah mendengar saksi yang telah disumpah kemarin. Saksi silakan langsung ke depan. Saksi dari Saputra ya, Eko Novitra, Insinyur Fahmi, Ilham ya, Evi Yulfian. Saksi ya sudah bekerja di PTAD ya? Iya. Sudah tahun berapa? 1 April 2008. 1 April 2008 sampai sekarang ya? Hingga sekarang. Sudah berapa tahun? Hampir lebih kurang 6 tahunan. 6 tahun. Di PTAD sebagai apa? Selaku humas. Masuk mengurus perizinan PTAD juga enggak? Ada bagian yang lain. Apa yang kamu lakukan tentang perizinan PTAD? Saudara. Di antaranya untuk izin mendirikan bangunan, terus izin-izin lain berhubungan dengan pelaksanaan atau operasional kebun. Kebunnya. Terus tahu saudara adanya kebakaran ini? Atau Kan? Tahu tanggal berapa kayaknya? Juni Pak. Juni Ya, 2013. 2013. Sekitar jam berapa? Saudara tahu sendiri atau diberitahu? Diberitahu Pak Sama siapa? sama asisten lapangan Namanya? Sutrisno. Gimana ceritanya? Diberitahukan bahwa ada kebakaran area yang terbakar di kantor PAI itu. Itu ya. Iya. Di blok berapa? Atau Waktu itu tidak sempat disebutkan bloknya karena melalui via telepon saya lagi sedang takziah kepada keluarga yang kemalangan. iya. Pas lagi libur waktu itu. Pas lagi libur atau? Tidak Pak. Saudara itu dibakar atau terbakar atau gimana? Berdasarkan laporan dan pemeriksaan itu terbakar Pak. Terbakar. Iya. Saudara pernah diperiksa di polisi? Pernah. Saya mengetahui. Apakah saudara mengetahui pelaku kebakaran tersebut? Jawab. Saya mengetahui. Gimana ya? Hanya berdasarkan laporan Pak. Laporan dari siapa? Laporan dari jadi ketika terjadi kebakaran itu Pak, jadi kondisi seperti ini Pak, kita suruh jaga ketat siapa yang masuk area sini, area yang di area terbakar itu Pak. Ya. Jadi tolong ditanya apa kepentingannya, mau apa, untuk apa mereka ke sana. Ada memang ada orang luar yang masuk area situ. Banyak Pak, Banyak. ada Pak ya. Jadi Saudaranya siapa? diantaranya berdasarkan apa itu Pak adalah Pak Roy Bangun. Roy Bangun. Ya. Terus? Jadi setelah ditanya oleh anggota, dia ada mengakui bahwa melihat orang yang membakar di, ya Pak, Siapa namanya? namanya lupa tak disebutkan ya Pak. Yes. Iya Pak. Ada yang dibakar di area mana itu? Area Sumedia itu Pak.
Iya Pak. Migas. Iya Pak. Dan itu termasuk wilayah PTAD enggak? Das itu Pak, Ya. yang area terbakar itu Pak? Ya. Bukan Pak. Tidak. Bukan. Area siapa ya? Kan terlalu PTAD. Mana? Tidak Pak. Tidak ya. Bukan Pak. Apakah asap yang saudara lihat ini masuk dalam batas studi AMDAL? Asap yang saya lihat pada tanggal 17 adalah asap di area lahan pihak lain. Tadi saudara benarkan di depan tadi bahwa Ya. tanggal 17 terjadi di daerah Das. Iya Pak, tapi itu milik orang lain Pak, yang saya tahu Pak. Saya mau nanya Pak. Tunggu dulu ya. Mohon izin dulu Pak, saya mau jelaskan Pak, biar jelas. Saya yang menentukan di sini, kamu menjawab saja. Oh baik, kalau begitu Ya. Pak. Jangan kamu dikte saya. Proses pembuatan AMDAL PTN ini bagaimana? Bagaimana proses pembuatannya? Siapa yang mengusulkan dan siapa yang membuat saya tahu? Saya memang pada saat itu belum di bidang ini, Pak. Tapi secara ketentuan proses penyusunan AMDAL itu bahwa setiap kegiatan yang akan melakukan kegiatan harus menyusun dokumen AMDAL atau LPR. Saksi mengetahui berapa luas area yang terjadi? Dokumen yang saya tahu bahwa kebun PTAD itu kebun intinya 12.860. Ada berapa KKPA yang tergabung di dalam AMDAL PTAD itu sendiri? Kalau di dalam dokumen ini ada 2 KKPA, Pak. Nah, bisa diprediksi KKPA apa saja itu? KKPA Tamilo Berapa luasnya? 541 Hektar. hektar, KKPA lokasi Telayak, Desa Telayak 1002 hektar. Dokumen AMDAL itu terdiri dari KA AMDAL, kemudian RKL dan RPL, AMDAL dan AMDAL. Dalam pelaksanaan AMDAL ini, apakah pemerakarsa ini harus melaporkan perkembangan dari apakah pengelolaan lingkungannya atau pemantauan lingkungannya dan bagaimana pelaporannya? Memang perusahaan punya kewajiban untuk menyampaikan laporannya per semester atau per 6 bulan sekali kepada BPK maupun pada provinsi dan kementerian. Memang kemarin saya coba, bukan kemarin sebelum waktu saya diperiksa, saya coba cari stok saya, mencari dokumennya, memang ada kurang lengkap. Karena mungkin waktu itu saya tidak tahu apakah tersimpan atau apa, tapi ada dikirim tapi kurang lengkap per semesternya. Bukan itu mengirimnya sejak dokumen itu diterbitkan. Setelah 6 bulan setelah dokumen itu diterbitkan, itu menjadi kewajiban dari PTAD untuk menyampaikan laporan tersebut sampai sekarang. Dan mungkin saya bacakan sedikit ya. BCA Pemeriksaan Saksi poin 27. Berdasarkan laporan KLN-RPL tersebut, saya menganalisis bahwa pengelolaan lingkungan hidup atas aktivitas kebun kelapa sawit pola KKPA Batang LPD tersebut tidak pernah dilaporkan. Bahkan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan kebun inti sebesar 12.800 tidak akurat. Memang laporan per semester tidak ada perkembangan. Contoh laporan antisipasi terjadinya kebakaran lahan adalah mempersiapkan sarana dan prasarana penanggulangan api, tetapi tidak ada jumlah maupun perkembangannya. Ini keterangan saudara, bisa dijelaskan nggak maksudnya apa? Ya, itu mengenai masalah antisipasi kebakaran, Pak. Memang setelah kami baca dari satu semester ke depannya atau sebelumnya juga perkembangan penanganan untuk penanggulangan kebakaran itu kayaknya kurang. Jangan kayaknya ada atau tidak ada gitu. Ada disebutkan di dalam itu, tapi per semester itu sama saja namanya. Oh gitu, jadi tidak yang kekurangannya tidak ada perkembangannya gitu. Iya. Oh, jadi memang seharusnya memang seperti apa? Memang tiap per 6 bulan itu harus ada perkembangan. Misalnya contohnya. Nah, contohnya gimana? Dia di dalam laporan membuat embung, gitu, Pak. Membuat embung. Nah, atau membuat menara pemantau misalnya. Ya, tahun depan dia membuat embung lagi, gitu. Seharusnya kan di tahun depannya embungnya dipelihara.
Saya tanyakan, ketika terjadi kebakaran bulan Juni tahun 2017, apakah sudah ada orang-orang yang ditugaskan rutin untuk naik ke atas? Waktu kejadian kebakaran di KKP Nilo, saya tidak tahu pasti apakah ada petugas yang karena itu adalah menjadi tanggung jawab masing-masing manajer. Nah, saudara kan bertugas kan bulan Mei tahun 2013, kebakaran bulan Juni. Nah, kan sudah menjadi tanggung jawab saudara kan bulan Mei itu. Maksud saya bilang saya tidak tahu pasti Pak, karena sistem absensi kan bukan saya yang pegang, manajer divisi masing-masing pegang. Nah, ketika sudah terjadi kebakaran, ada sisa cek siapa yang tugas ketika itu, ada nak laporan kepada saudara sebagai aktif. Kejadian kebakaran KKP Nilo yang melaporkan hanya langsung Saudara Sutrisno kepada saya via telepon. Kapan, tahun berapa itu? Tanggal 19 Juni 2013. Kurang lebih jam 10. Apa tindakan saudara ambil? Beliau pada saat itu mengatakan area KKP Batang Nilo kurang lebih 8 pokok terbakar. Mohon minta tambahan bantuan mesin Sibaura. Coba terangkan kembali tahun berapa saudara menerima laporan? 19 Juni 2013. Sebelum tanggal 19 Juni ada saudara menerima laporan? Tidak. Apakah ada kejadian minta izin dari instansi Bapak? Kalau untuk PTAB-nya izinnya sudah keluar, sudah ada. Karena kaitan dengan kebakaran ini kan lahan KKPA. KKPA sampai saat ini belum ada pemenang di atas lahan. Kalau PTAD ada ya? Ada. KKPA nggak ada izin. Izinnya apa ya? Izin usaha perkebunan. KKPA-nya nggak ada ya? Iya. Koperasi Kepala Sejahtera ini tidak ada. setelah kebakaran ini dimintakan izin Baru mau mulai mohon. Tapi kita belum proses karena masih ada beberapa dokumen yang belum diserahkan. karena sawit termasuk Kooperatif perkebunan. Diterapkan untuk KKPA Batang Nilo kecil ya, belum prosesnya di dinas kehutanan ya, dinas kehutanan dan perkebunan di Lawat belum mengeluarkan izin untuk ada KKPA tersebut. Kalau izin KKPA diatur dengan MOU Pak. Izin KKPA-nya sendiri diatur dengan MOU antara Koptan dan PTAD. Sementara izin budidaya harus diatur dengan Permentan tadi itu Pak. Jadi sebenarnya selain MOU, Koptan Sejahtera harus mengurus izin usaha perkebunan budidaya. Pemohonnya siapa? Pemohonnya dalam hal ini siapa yang bertindak berdasarkan MOU Pak? MOU, kalau MOU-nya adalah perusahaan yang sebagai operator artinya yang cakap, Ya. jadi perusahaan yang wajib memohonkan proses perizinan.